Baik, kita akan masuk ke slide pertama mengenai pengertian dan sejarah terorisme. Sebelum kita masuk ke dalam sejarahnya itu, kita harus tahu dulu apa arti dari kata terorisme. Terorisme itu sendiri adalah sebuah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan politiknya. Nah, tujuan politik ini bisa jadi mereka ingin menggulirkan sebuah pemerintahan menggunakan kekerasan. Yang kedua ada ideologi. Nah, tujuan ideologinya ini mereka seperti memaksakan hasil pemikiran mereka kepada orang lain untuk melakukan tindakan yang keji seperti mereka itu. Dan yang terakhir itu adalah untuk agama. Nah, orang-orang terorisme ini mereka sangat fanatik dengan agama. Mereka pikir tindakan yang mereka lakukan itu akan membuat nama agama mereka itu lebih bagus. Ternyata itu tidak, karena itu menimbulkan ketakutan di masyarakat. Oke, karena kita sudah menjelaskan mengenai apa itu terorisme, kita akan masuk tentang dari awal usul atau sejarah dari terorisme itu sendiri. Sejarah terorisme sebenarnya itu sudah ada sejak lama. Namun, istilah terorisme itu pertama kali dikenal saat revolusi Perancis pada akhir abad ke-18. Seiring perkembangan zaman, aksi terorisme ini juga semakin berkembang dengan adanya kelompok radikal yang menggunakan teknologi modern. Seperti ada juga seperti ini media sosial yang saat ini ya tentu saja semua orang pasti sudah punya medsos kan, entah pasti minimal punya HP. Jadi orang akan tahu saat mereka menyebarkan sebuah propaganda. Nah, propaganda ini sendiri membuat orang-orang awam ikut terpengaruhi oleh ideologi-ideologi para terorisme. Nah, di situ juga mereka akan melakukan perekrutan anggota baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan upaya penanggulangan terorisme. Yang pertama, pemerintah dapat melakukan pembentukan Densus 88. Satuan khusus ini adalah satuan khusus Polri yang bertugas untuk mencegah, menangani, dan menindaklanjuti terorisme yang ada di Indonesia ini. Nah, melalui apa? Melalui sebuah organisasi khusus atau intelijen investigasi yang melakukan penindaklanjutan hukum. Yang kedua adalah program deradikalisasi BNPT. BNPT ini adalah kepanjangan dari Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk membimbing para mantan terorisme atau orang tawanan terorisme agar bisa kembali menjadi masyarakat normal melalui pendidikan, pelatihan, dan juga dukungan psikososial. Baik, berikutnya adalah peran masyarakat. Nah, peran masyarakat seperti kita ini, jika kita melihat suatu aktivitas yang mencurigakan, nah, kita bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Dan juga kita jangan mudah untuk terprovokasi oleh isu yang memecah belah. Nah, kita juga harus pandai-pandai memilah informasi dari media sosial dan jangan asal marah atau terprovokasi gara-gara itu. Yang keempat adalah penguatan nilai Pancasila. Nah, pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa untuk mencegah radikalisme dan menjaga persatuan. Ini harus diajarkan pada saat usia muda. Karena di Indonesia ini kita sudah diajarkan mengenai penguatan nilai Pancasila dari kita SD, SMP dan juga SMA dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian hubungan terorisme dengan ideologi Pancasila. Nah, terorisme itu sendiri itu kan melawan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia. Nah, kita ambil permisalan seperti sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sila kedua ini mereka sudah melanggar karena apa? Mereka melakukan sebuah terorisme itu memakan korban jiwa dan merusak fasilitas-fasilitas di sekitarnya. Dan itu sangat merugikan. Mereka melakukan itu tanpa pandang bulu, mau itu usia muda dan juga usia tua. Oke, selanjutnya ada di sila ketiga seperti Persatuan Indonesia. Nah, terorisme ini dapat merusak persatuan Indonesia karena mereka mempengaruhi ideologi-ideologi para orang-orang awam yang merusak persatuan itu seperti dari etnis, ras, dan agama. Nah, oleh karena itu kita diperlukan penguatan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial yang ada pada sila kelima. Nah, sila kelima ini bisa menjadi tameng untuk menangkal ideologi radikal.
Saya akan menjelaskan teror Bali pada tahun 2002. Lebih rincinya pada tanggal 12 Oktober tahun 2002 sekitar pukul 11 malam, bom pertama meledak di Padi Pub yang ada di kawasan Legian, Kuta. Ledakan ini merupakan ledakan yang terjadi di dalam tas yang dibawa oleh seorang pelaku bom bunuh diri. Beberapa detik kemudian, bom kedua yang diletakkan di dalam mobil pickup meledak di depan Sari Club yang lokasi tidak jauh dari Padi Pub. Nah, ledakan ini tuh yang terbesar dan menyebabkan kerusakan parah serta korban jiwa yang lebih banyak. Kemudian tidak lama setelah itu, bom ketiga yang memiliki daya ledak lebih kecil meledak di depan kantor konsultan Jenderal Amerika Serikat di Denpasar. Meskipun gak memakan korban, tapi bom ini tetap menambah kepanikan di dalam malam tersebut. Akibat ledakan dahsyat tersebut, kobaran api dapat besar muncul dan menyebabkan kehancuran dalam radius yang luas. Lebih dari 202 orang tewas, yang terdiri dari 164 orang Indonesia dan 38 orang asing, warga negara asing. Selain itu, 209 orang terluka. Banyak diantaranya mengalami luka bakar yang parah dan trauma. Tragedi ini menyebabkan trauma mendalam bagi para korban yang selamat dan keluarga korban yang tewas. Kasus terorisme berikutnya di Bali juga, tetapi pada tahun 2005 terjadi serangkaian ledakan bom di Bali, khususnya di area-area keramaian seperti kafe. Ada di Raja Bar, restoran Kuta, Merdeka Cafe, Nyoman Cafe yang ada di Jimbaran. Nah, bom ini meledak beberapa menit sebelum pukul 8 waktu setempat. Tak lama kemudian, terjadi ledakan di Nyoman Cafe di Jalan Ulu Waktu. Jumlah korban yang meninggal dunia mencapai 23 orang, termasuk diantaranya adalah pelaku bunuh diri. Dan yang terakhir adalah kasus Tamrin. Pada tanggal 14 Januari 2021, ledakan terjadi sekitar pukul jam 10 di salah satu kedai kopi ternama yang lokasinya enggak jauh dari Sarina. Ada seorang pria yang bernama Ahmad Muhazan yang diketahui jadi pelaku bom bunuh diri di kedai kopi tersebut. Rupanya, sebelum diledakin nih ya, si Ahmad ini berusaha megang tangan satpam kedai kopi yang berinisial AT. Untungnya si AT ini berhasil selamat setelah menghindar. Tapi dia terkepental nyampe 10 meter dan menghantam kaca di dalam kedai kopi. AT sama pengunjung lainnya mengalami luka-luka akibat ledakan tersebut. Sementara tubuh si pelaku hancur akibat bom bunuh diri itu. Nah, rupanya gak sampai di situ aja. Selang beberapa detik dari teror di kedai kopi tadi, terdengar ledakan lain dari pos polisi dekat gedung Sarina. Pelaku kejadian diketahui bernama Dian Juni Kurniadi. Dia ngelempar bom tabung sambil ngendarain sepeda motor. Untuk ngaktifinnya, bom itu dilengkapi dengan sakelar. Udah gitu, sekitar pukul 11 terjadi penembakan di sekitar kedai kopi lagi yang jadi lokasi penembakan pertama. Peluru yang ditembakkan teroris itu meleset dan kena kepala warga sipil bernama RK. Ada dua pelaku yakni Sunai Kim alias Afif dan Muhammad Ali. Keduanya berjalan di tengah jalan sambil membawa ransel berisi bom rakitan, lalu menembak ke arah polisi di lokasi yang lagi ngelaksanain penutupan ruas Jalan MH Tamrin. Muhammad Ali sempat berlari ke dalam kedai kopi tersebut dan melepaskan tembakan berkali-kali. Nah, akibat aksi teror di Tamrin tersebut, 21 orang jadi korban, di mana 8 yang meninggal. Saya akan menjelaskan bagian dampak terorisme terhadap kehidupan masyarakat. Di sini dampak-dampaknya itu ada 4. Yang pertama ada di ekonomi. Serangan terorisme itu sendiri bisa menghancurkan bangunan-bangunan, industri, infrastruktur, dan berbagai macam lokasi. Terus merusak sektor pariwisata. Nah, orang-orang terorisme ini, mereka sering melakukan pengeboman atau tindakan-tindakan teror di tempat-tempat keramaian. Dan membuat para investasi asing juga menurun. Karena itu sangat berdampak di ekonomi kita. Jika para investasi berkurang, maka ekonomi kita juga akan menurun. Contohnya seperti serangan teror di Bali pada tahun 2002 yang sangat berdampak besar pada pariwisata di Indonesia. Selanjutnya di bidang sosial. Ketakutan yang ditumbuhkan bisa memecah persatuan di masyarakat dan ini menyebabkan sebuah kepanikan yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, di sosial ini para masyarakat merasa
ketakutan, dan sering dikaitkan terorisme itu dengan sebuah agama. Yang terkenal pada saat itu adalah ISIS, yang dimana organisasi ini melakukan aksi terorisme dengan membawa nama agama dan juga etnis tertentu. Selanjutnya ada di politik. Nah, terorisme ini bisa menyebabkan instabilitas politik. Instabilitas politik itu artinya apa? Nah, instabilitas itu berarti kondisi yang tidak stabil atau sebuah rencana yang dilakukan secara mendadak. Nah, kondisi ini memaksa pemerintah memperlakukan sebuah kebijakan keamanan yang ketat, dan keamanan kebijakan ini terkadang membuat kebebasan masyarakat sipil merasa terganggu. Dan yang terakhir adalah dampak terorisme terhadap persatuan. Nah, terorisme itu sendiri sering memanfaatkan isu-isu mengenai agama, etnis, dan ideologi. Ya, misalnya seperti kita ambil contoh organisasi ISIS. Mereka memanfaatkan isu-isu agama Islam yang membuat masyarakat sekitar memiliki pola pikir, wah, agama ini sangat fanatik sekali. Nah, oleh karena itu, masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling tidak percaya. Baik, kita sudah sampai di penghujung. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Nilai-nilai terorisme seperti kekerasan, radikalisme, dan juga intoleransi jelas melawan prinsip Pancasila, terutama kemanusiaan, persatuan, dan juga keadilan. Penguatan nilai-nilai Pancasila dapat menangkal ideologi radikal, mendorong toleransi, serta menjaga harmoni dan persatuan bangsa. Nah, pemerintah dan juga aparat keamanan serta masyarakat harus bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi ancaman terorisme dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama. Dan juga kita jangan lupa untuk pandai-pandai memilah informasi-informasi yang ada di media sosial. Jangan asal-asal kita mendapatkan informasi ini dan kita juga langsung percaya. Ya, kita juga perlu introspeksi diri sendiri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.